Halo, perkenalkan nama saya Sekar Hanum Raihan, NPM 191063109159 dari kelas 3D Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA, sintesis protein, dan pewarisan sifat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur DNA. Di sini saya akan mengidentifikasi struktur DNA. DNA adalah untaian ganda di mana untayan-untayannya saling terikat untuk membentuk double helix. Bentuk helix ganda DNA yang paling umum adalah B-form. Kita bisa melepas helix ganda sehingga kita bisa melihat struktur kimia di dalamnya. DNA memiliki struktur double helix. Jika kita ambil satu bagian dari double helix ini disebut polinukleotida. Ini merupakan nukleotida. Lalu dalam satu nukleotida ini terdiri dari ikatan fosfat, satu gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini sendiri terdiri atas timin, adenin, sitosin, dan guanin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Sintesis protein terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada transkripsi, dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA oleh DNA di inti sel. Lalu, translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein di ribosom. Tahap pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Lalu, timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Lalu, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Lalu, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Lalu, transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma di mana tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Hal yang harus diperhatikan dalam translasi yaitu pairing rules atau aturan memisahkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. Lalu, G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya seperti transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E.
Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release faktor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat berkaitan erat dengan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi. Pada hukum Mendel 1 membahas tentang persilangan monohibrid dan pada hukum Mendel 2 membahas tentang persilangan dihibrid. Misalnya di sini ada persilangan kacang ercis. Parentalnya B besar disilangkan dengan B kecil. B besar untuk bulat dan B kecil untuk kisut. Lalu tentukan gametnya. Di sini ada B besar dan B kecil. Setelah menentukan gametnya, maka tinggal disilangkan saja. Setelah disilangkan akan menghasilkan F1 atau keturunan pertama. Di sini F1-nya adalah B besar B kecil untuk genotipnya dan bulat untuk fenotipnya. Jika ditanya F2, maka F1 dikalikan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian tentukan gametnya. Di sini ada B besar B kecil dan B besar dan B kecil. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Bisa dilihat pada tabel yang ada di dalam video. Lalu tinggal menghitung rasio genotipnya. Di sini ada B besar, lalu ada B besar B kecil dan B kecil. Dengan perbandingan 1:2:1. Untuk rasio fenotipnya ada bulat dan kisut dengan perbandingan 3:1. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Di sini untuk parental satunya ada B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Untuk gametnya ada B besar K besar dan B kecil K kecil. Lalu disilangkan dan menghasilkan F1 yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Jika yang ditanyakan adalah F2, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. Langkah selanjutnya adalah mencari gamet dan membuat tabel seperti yang ada di video. Lalu nanti akan menghasilkan rasio genotip 1:2:4:1:2:1. Dan untuk rasio fenotipnya akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan, yaitu yang pertama ada backcross, yang kedua ada test cross, dan yang ketiga adalah reciprocal crosses. Backcross sering disebut juga persilangan balik atau perkawinan balik. Backcross adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini, dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya saja perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Pada tikus tersebut, terdapat gen B besar yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan. Sedangkan warna putih ditentukan oleh adanya gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif.
Lalu selanjutnya ada tes cross atau uji silang. Tes cross adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 1:1, berarti individu yang diuji genotipnya heterozigot. Akan tetapi, jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Yang terakhir, ada reciprocal crosses. Persilangan resiprok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan dilakukan dengan tidak memerhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil. Dengan demikian, terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.